Itu bajunya ada gambar Garuda Pancasila. Nyampe lagi. Sampai ini Pancasialis sejati ya. Alhamdulillah sih kita tuh sehat Mas. Jadi bisa ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Ngobrol-gabrol tapi kita punya Ngobrol kan ada intinya. Iya. Jadi kalau misalkan kita ngobrol tok nggak ada intinya ya percuma kita berbagi-bagi cerita sama audien ya. Ada fokus yang mesti kita diskusikan gimana? Buka. Buka baik ya. Nih Sebelum dibuka tak kasih tahu ya. Gimana caranya? Anak muda banget tuh. Gue kangen ya. Nggak salahnya. Ari Bang. Ari Lasso. Ya. Sorry Mas. Jadi gini Mas. Bukaan sih. Iya deh. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan semua. Selamat malam, sobat. Sampurasun. Selamat malam, Sampurasan. Sampurnane ingsun. Sampurnane ingsun. Iya. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Salam damai buat kita semua. Oke. Berulang-ulang kita kasih salam karena kita pengen juga dekat dengan semua apalah. Kalau saya ngasih salamnya ya beda Mas. Gimana? Selamat rahmat berkah Allah semoga menyertai Anda. Oh, iya. Itu orang banyak nggak tahu Mas bahwa itu artinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang shalom, ada yang macam-macam deh. Ini ada yang rahayu. Saya kasih tahu. Ini apa sih kita belum masuk inti-intinya atau gimana sih? Enggak, ini saya kasih tahu ini tempat saya ini sangat di bumi Mas, sampai di Kayangan ada tadi motor lewat. Nanti ada yang jalan, jangan jadi hal yang mengganggu. Mas Medi Kayangan tuh merindukan suara seperti itu. Takutnya mengganggu nih, nanti ada anak kecil lewat. Apa ya kan? Realitanya begitu Iya kok. kan? Saya justru merindukan suasana bumi yang seperti ini. Apa tak balik ke bumi lagi? Jangan. Ganti baju lagi, jadi orang baru lagi. Jadi hari ini kita ngomong yang serius, tapi tetap dalam posisi santai. Serius itu kadang, ini perspektif lagi manusia yang bicara serius ya kan. Karena sangat subjektif bicara serius Mas. Kita ngomongin korek api aja kalau Mas Bayu nih bisa dianggap serius. Buat saya serius sekarang nih karena saya butuh korek api. Saya pelaku curan rap. Iya Mas, ini kan ada cerita yang mungkin kita bisa urai dan Mas Bayu punya pendapat yang saya pikir ini bisa memberi gambaran atau opsi pikir ya. Mas. Tentang. Aku sering nengok ke sana ya. Oh, iya. Biasa. Masih hidup kan. Gue pakai baju gini gede banget ya. Iya. Gemuk. Nggak apa-apa, gemuk itu berarti sejahtera. Lanjut. Ya itu kan saya selalu berpikir bahwa kehidupan ini ada dua hal Mas. Hubungan manusia dengan hubungan. Kita nggak ngomongin politik kali ini ya? Enggak, jangan Mas. Ngomongin politik kita yang nggak iseng ya. Ngomongin politik, ada teman saya lo ngomongin politik mulu lo gitu. Sebetulnya politik itu bagian kehidupan. Cuman karena mungkin analisanya masih sebatas mohon maaf Mas, masih di kulit gitu kan. Kita juga nggak bisa masuk mereka kita tarik ke arah yang lebih ke substansi. Iya. Saya lebih cenderung nih tadi saya tuh ngobrol sama temen Mas. Lo Matt, lo ikhlas nggak sih lo ngasih gua rokok gitu kan? Lah maksud gue mesti nyebutin gitu kan. Ikhlas dia mau ngomong. Nah dari situ kok saya terpikir kata ikhlas itu menurut saya sangat eksklusif sekarang. Eksklusifnya itu jadi kayak jadi satu bagian tersendiri dari dimensi kehidupan. Padahal kehidupan yang sejati itu penuh dengan irama keikhlasan. Kalau kita harus ini saya Mas. Maksudnya irama keikhlasan itu sejak kita mata kita terbuka sampai malam kita tidur, dimensi keikhlasan itu sebetulnya berjalan, terjadi gitu kan. Nah, tetapi kan yang sekarang muncul adalah ikhlas itu ada misalnya take and give, ada orang yang memberi, ada yang orang menerima, gitu. Ada orang yang mengasih, ada yang dikasih gitu kan. Emang kalau pengertian ikhlas itu hanya dari orang ke orang, dari makhluk ke makhluk? Itu yang ada dalam mungkin banyak pikiran termasuk saya sendiri Mas, gitu. Kebanyakan gitu Mas.
gue nggak ikhlas nih Mas Medi. Misalnya. Gue lagi nggak ikhlas. Gue ngeliat ke kamera perut gue gendut banget. Ntar gue potong segini ya. Gue lagi nggak ikhlas. Ini contoh ikhlas nih. Gue perut gue gendut gini. Nggak nerima kalau perut udah mulai gendut. Itu metabolismenya bagus. Jadi Mas Medi kan kalau kita bahas mengenai ikhlas, kita bahas ikhlas aja sekarang ya. Iya itu Mas. Jadi ikhlas itu kan sebenarnya kan kalau dimaknai dengan eksklusivitas tadi berarti antara individu dengan individu. Ada grading, ada peringkat, ada eksklusif, ada non eksklusif, ada kelas atas, kelas bawah. Enggak, jadi gini Mas, itu kalimat ikhlas itu kelihatannya lebih difokuskan pada orang memberi, orang menerima. Padahal mohon maaf Mas, kita gimana ya, kegiatan kita sehari-hari ini misalnya kita ngerokok nih, ada rasa-rasa nilai-nilai keikhlasan juga gitu kan. Ini kan hubungan vertikal sebetulnya juga, bisa hubungan manusiawi. Mas, keduren bahasannya pusing, mumet. Yang bahasa bumi aja lah. Aku dari kayangan mau ke bumi supaya bahasanya ini tak mesti dibawa ke bahasa kayangan lagi. Bikin pusing, makin mumet. Sebenarnya ikhlas itu Mas, kalau saya punya gambaran sendiri ya dari kayangan infonya gini. Pelan-pelan ngebisikin kasih tahu you. Ikhlas itu adalah saat memberi tanpa membandingkan. Itu kalau yang beri. Di sisi penerima, kalau menerima juga tanpa membandingkan. Kasih aja, terima aja. Itu dalam konteks memberi kan, yang nerima, menerima tanpa membandingkan. Dan itu hubungannya kan cuman antar manusia. Padahal sebetulnya ikhlas itu keriduan kita kepada Allah. Sang Maha Pencipta. Itu ada lagi. Tadi antar manusia. Kalau kepada Sang Maha Pencipta, kita yang kondisinya si penerima tadi menerima tanpa membandingkan kita. Kalau Sang Maha Kuasa mah benar dengan alamnya segala macam dia memberikan. Kan ada lagunya. Bagai sang surya menyinari dunia. Karena memberi tak harap kembali. Oh, tak harap kembali. Iya, seperti itu. Nah, itulah. Mulai ada pesawat yang lewat. Nah, ini rute kemana ini? Rutenya saya nggak tahu Mas, tapi kelihatannya kita harus ikhlas Mas di lewat sama nerima keadaan ya. Pada saat nggak nerima keadaan kita jadi beban ya. Sebentar lagi pesawat lewat. Nah, padahal kondisinya kita emang harus nerima keadaan yang saat ini. Itu gini Mas. Tadi cerita soal pemberi ya kan. Ini konteksnya yang tadi saya sebut. Kita bahas mana dulu nih ya? Vertikal atau horizontal? Vertikal itu yang kehubungan dengan Sang Maha Pencipta. Horizontal dengan sesama. Gini, itu kan tadi saya bilang misalnya eksklusif itu karena ruangnya cuman arah beri memberi, beri menerima. Tapi kan juga ada kan selentilannya Mas Bayu tadi. Kita hari-hari susah hidupnya. Mau cari rokok aja susah. Mau makan, mau minum kopi aja susah gitu. Terus kita merasa terbebani. Ya Allah, kenapa begini banget hidup gitu kan? Nah itu gimana Mas? Ada cerita? Nah ada gitu. Maksudnya kalau bicara ini kan ruang lain Mas. Tadi memberi ini kehidupan gitu. Itu gimana Mas? Jadi gini, ada orang merasa hidupnya menderita. Wah banyak. Ya, Mas Medi pernah menderita nggak? Ya elah Mas. Hidupku kalau lagu Kus+ tuh ada derita dan bahagia. Pernah Mas, udah letterlock udah pernah. Ada ini takaran manusia loh Mas. Takaran manusia, takaran pribadi ya. Karena subjektif tuh. Ada lagi Mas merek sarung aku jadi ingat Mas. Ini supaya di endorse juga ya. Wadimor. Merek Wadimor. Iya, saya tahu. Tua di atas motor. Kayaknya menderita banget. Itu kasihan juga karena realitas hidup Mas. Iya, padahal menurut kacamata yang netral ya, masih lebih baik dia dibanding yang jalan kaki. Iya, lebih baik pula yang jalan kaki itu ya dibanding yang nggak punya kaki, Mas. Iya, itu oke. Ada satu kalimat gini ya, Sang Maha Pencipta itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu kan paket, Mas. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya. Jadi kalau dia bilang ada penderitaan, hidupnya menderita, hidupnya susah, ya itu persepsi. Persepsi yang menggeserkan keimanan kita ya kepada kasih sayang Sang Maha Pencipta. Kenapa? Loh, kita harusnya sadar bahwa sebenarnya tuh menurut saya tidak ada penderitaan di dunia ini, sama sekali nggak ada. Itu semua persepsi. Sebabnya karena Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, apapun nama Tuhan yang Anda sebut ya, itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita kembali ke situ, kita tidak punya keresahan sebetulnya, Mas. Ya, kan kalau mau kembali, kalau nggak kembali biar aja dengan pikirannya sendiri. Waduh, mau bayar listrik. Waduh. Gimana dikejar-kejar orang gini kan. Artinya ini kan
kaitannya dengan realitas kehidupan. Iya, benar. Satu, saya membayar listrik bagaimana, bayar biaya ini bagaimana. Sekarang ya, sebelumnya pernah merasa lebih nggak, Mas? Coba diingat-ingat. Ya jelas dalam kehidupan tuh filosofi Jawa kan gitu, Mas. Dikurangin sedikit aja, lalu ngeluhnya panjang. Padahal sebelum-sebelumnya kan bisa ada kesempatan. Kita kudu siap-siap. Iya. Inilah namanya kalau bahasa saya, Gusti Allah. Allah, Yahweh, apapun nama Tuhan yang Anda sebut tadi ya, itu kalau bercanda ya begitu. Saya nyebutnya bercanda, saya guyonan kok. Jadi saya nggak merasa menderita, diajak bercanda aja kok. Ya dikurangin dikit, ya udah nerima. Termasuk kekurangan teman, kekurangan harta, kekurangan informasi segala macam, ya sudah. Apa itu ya bagian dari cara Allah supaya kita bisa berkomunikasi batin? Itu benar. Yang Mas Medi sering bilang mengenai dialektika. Nah, kita bahas nih. Sebenarnya apa dan siapa yang Mas Medi ajak berdialek pada saat sendiri? Contoh lihat saya, Mas. Iya Tuhan, saya menderita banget. Istri saya begini, atau pasangan saya begini, kehidupan saya begini. Itu yang diajak bicara sebenarnya siapa? Pasti punya jawaban. Kalau dia fokusnya di logikanya aja, maka jawaban itu keluar dari logika. Tapi pada saat dia nanyanya benar-benar dari hati, ya itu pasti ada jawabannya, pelan, halus. Tapi asal diminta supaya si logika itu berhenti berpikir dulu. Tanya-tanya aja, jawaban itu pasti ada. Buktiin aja. Iya. Pasti ada jawabannya, asal kita mau berpikir tenang gitu ya. Nah, terus kalau misalkan saya masuk ke yang tadi, kok hidup saya susah. Pada saat kita bangun dari tidur, kita memang diminta oleh Sang Maha Pencipta untuk masuk ke satu masalah baru. Karena masalah itu adalah sarana kita didewasakan oleh Gusti Allah segala macam namanya Sang Maha Pencipta melalui universitas. Universitas kehidupan namanya Life University. Kita didewasakan. Lah kok ngeluh? Sebenarnya saya juga pernah ngeluh seperti itu. Banyak keluhan saya. Pada saat saya paham, saya malu kenapa saya pernah mengeluh begini ya Allah. Sebabnya apa? Mas Medi ngeliat saya. Pernah nggak dalam waktu satu hari itu nggak ngelihat sebentar aja? Tapi dalam kondisi melek itu ya. Bagaimana kalau Mas Medi buta? Saya Mas Medi pernah turun dari pesawat ini budak kanan kiri. Iya. Terus begitu nelan-nelan gitu, bunyi cuma sebelah. Ini nggak stereo gitu Mas Medi, nggak stereo. Itu rasanya nggak enak banget. Belum lagi kalau pilek bumpat sebelah. Jadi pada saat Mas Medi ngelihat saya bisa jalan, nafas, bicara seperti ini, lah di mana rasa syukurnya? Kita kadang-kadang fokus pada kekurangan. Itu yang sering itu ya, maksudnya ya manusia. Tadi saya bilang masalah filsafat Jawa, ada di bawah, ada di atas. Kehidupan tuh harus diyakini seperti itu, Mas. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahasa saudara kita yang lain, usiki osilo, gitu. Kadang naik, kadang turun. Iya. Nah itu kan saya gini, selalu berpikir bahwa setiap kejadian apapun dalam suka dan senang itu sebetulnya. Gimana dalam suka dan senang? Dua-dua suka dong. Dalam suka dan duka, kan? Itu sebetulnya kita diajak dalam kondisi itu untuk berkomunikasi batin, ya kan? Emang nah itu di dialektika. Pernah nggak Mas Medi sendirian merasa kesusahan, tiba-tiba sedih? Pernah ngerasa gitu? Padahal hati nggak mau ngapa-ngapain tapi sedih aja, kebawa sedih lihat suasana. Ya pernah. Oke. Emang yang sedih siapa atau apa? Mas kalau balik lagi ke yang kayak filsafat Jawa itu ada apa sih? Ini kaitannya apa sih? Sedulur kita Mas, yang apa sih? Saudara kembar kita. Saudara kembar kita itu gimana Mas itu maksudnya? Sebenarnya yang sedih itu bukan kita yang berlogika. Logika itu penuh kalkulasi. Ya. Maunya untung kayak pedagang, untung banyak dia diem, kurang dikit dia teriak. Itulah manusia sebenarnya. Pada prinsipnya seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan tadi kita pada saat kita sendiri diem, ya merenung gitu ya, yang diajak ngobrol atau yang ngajak ngobrol itu sebenarnya apa atau siapa? Itu sering Mas, saya tuh kalau ngeliat ini kayak kejadian kemarin tuh ya. Saya ngeliat misalnya kita berdesak-desakan waktu sholat gitu kan. Terus ini kok tujuannya ini, terus space saya didorong ke sini supaya kebagian teman yang lain gitu kan. Padahal pikiran tempat ibadah tuh. Iya, pikiran saya cuma sederhana, oh kita harus berbagi gitu kan. Ya. Tetapi dalam konteks melakukan satu ritual keagamaan dalam hal ini sholat itu kan kita terganggu Mas. Di depan saya tiang, ya kan? Saya duduk. Tapi ya memang realitasnya seperti itu. Nah di situ saya menjadi berpikir dalam batin saya gitu.
Sama mas, kebanyakan orang juga pada saat ibadah mikir mas. Gitu ya? Iya. Mau cari barang hilang. Barang hilang gimana maksudnya? Pada saat kalau dalam Islam ya sholatnya, Allahu Akbar. Oh iya kuncinya ada di atas lemari. Oh iya sih ini jawabannya begini. Oh iya sih ini begini. Oh iya kelupaan. Ada aja itu mas. Jadi kalau nyari barang hilang waktu sholat. Apalagi kalau sekarang lihat gitu, handphone ditaruh di depan gitu mas. Kita ngeliatin handphone, nggak mesti ngeliat. Waduh, kalau ngeliat sebelah itu, waduh kayak ini. Waduh ini ada masuk SMS apa enggak? Gitu. Ada masuk SMS, WA gitu kan? Siapa, gitu. Dari siapa? Waktu saya ke satu kota mas ya, lagi kan kita sholat bareng-bareng. Nunjuk tangan begini mas, Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Itu saya kaget beneran ya. Kenapa saya ngeliatin cincin sebelah saya? Karena waktu itu pas musimnya batu. Dan itu kejadian mas. Wah cincin batu saya lebih bagus dibanding batu dia. Lalu di mana fungsinya orang ibadah tuh apa? Jadi kalau pada saat ibadah tuh yang harusnya transendental kayak gitu ya, itu masih ngobrol. Karena kebendaan, terkait dengan kebendaan. Saya berpikir gini mas, mungkin persentase kita beribadah itu, persentasenya kecil mas, yang benar-benar total mas. Memang iya. Ya kan, artinya benar-benar kita berserah diri itu dalam kehidupan, seluruh dimensi kehidupan kita sampai mungkin terakhir kita meninggal itu hanya beberapa persen, dikit ya. Dikit, memang iya. Nah oke, sekarang kita balik lagi. Ada orang begini, kok hidup saya menderita susah waktu ada saat merenung sendiri gitu mas ya. Itu sebenarnya siapa yang sedang berbicara? Saya balik ya mas ya. Saya bagian dari yang tadi itu. Kalau boleh sih ngomong gini, bro, ini saya yang selalu dekat denganmu. Kenapa kau meminta kepada selain aku? Akunya saya rubah dan jadi Sang Maha Pencipta. Dialah punya perwakilan suara hatimu sendiri itu mas. Gitu jadi ya? Kenapa kadang-kadang pada saat kondisi sepi, sedih, atau kita memaknai suatu hal yang luar biasa gitu ya, kita kadang-kadang terbawa tiba-tiba seolah ada rasa haru. Nah itu Sang Maha Pencipta yang lebih terharu. Melihat kita udah mulai sadar, ini loh saya katanya, datanglah ke saya. Datanglah ke saya gitu. Tapi kenapa kamu datang ke orang lain, ke pihak lain, malah bergantung pada orang lain? Nah, memangnya ada Tuhan selain aku katanya Sang Maha Pencipta. Kenapa kau hadirkan Tuhan selain aku? Mintalah padaku. Carilah maka akan ketemukan. Ketuklah maka akan bukakan. Kurang lebih seperti itulah bahasa dari berbagai dimensi kitab suci yang lain. Itu bisa dihubungkan dengan apa sih, nilai-nilai keikhlasan. Iya, karena bagian pada saat kita kenal dulu, maka kita akan mulai bergeser ke arah ikhlas itu sendiri. Karena penjabaran ikhlas itu luas. Kalau dalam dimensi saya, dimensi berpikir saya adalah ikhlas adalah pada saat kita menerima tanpa membandingkan dan juga memberi tanpa membandingkan. Itu sebenarnya kasih-kasih aja. Sebenarnya apa? Nafas Mas Medi berikutnya Mas Medi yang punya atau bukan? Iya. Berarti Mas Medi punya apa kalau nafas pun nggak punya? Itu semua kan titipan. Kita hanya kurang bisa memaknai. Lalu kita punya apa? Karena dunia ini memang mengkondisikan seperti itu. Ya, silakan pada saat kita berpikir di dunia, maka kita bermain di dunia. Antara orang dengan orang dengan institusi atau apa, bermainlah di area situ. Bahasa saya bermain ya supaya lebih enak dengarnya ya. Tapi pada saat kita berhubungan dengan Sang Maha Pencipta, tekniknya beda lagi. Kalau kita ke orang lain, ya berikanlah apa yang seharusnya diberikan, jangan dikekepin hak orang. Misalkan seperti itu. Dan itu yang terjadi sekarang ketika materi itu menjadi ukuran. Yang tadi Mas Bedi bilang problem semua dimensi mas. Semua dimensi kehidupan mas. Sama ada cerita gini. Hidup orang itu susah banget ya. Mungkin hidupnya menderita. Dia belum tentu menderita. Mungkin lebih menderita kita yang bicara seperti itu. Saya punya teman ya. Ada orang gini di gerobak gerobak pemulung tuh ya. Kadang-kadang ada yang bawa anaknya di situ ya. Itu orang hidup susah banget ya. Begini. Saya cuma bilang gini, belum tentu bro. Siapa tahu dia lebih damai dibanding kita. Kenapa? Dan lebih bahagia mungkin juga. Karena dia sedang bersama anak-anaknya, bersama istrinya. Iya. Kita sedang tidak bersama mereka. Jadi persepsi orang itulah yang membuat itu jadi masalah. Tidak ada masalah di dunia ini kecuali persepsi. Artinya ketika punya dialektika itu, kita tidak ikhlas menjalani hidup. Saya nggak bisa bilang begitu, itu ukuran Mas Medi sendiri. Saya hanya menyampaikan begitu juga ke pemirsa yang lain. Pada saat punya pikiran begitu, ya sekarang kita bisa kenal jalan pikiran kita sendiri. Ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu definisinya mas ya, sampai akhirnya kita nggak tahu loh. Mas, hujan mas. Ini biasa mas, di penghujung tahun, ya istilahnya itu siklus
hujan. Kita tidak bisa ini ke satu keberkahan. Tapi enak ya. Satu keberkahan dan ya kalau saya bilang memang inilah kehidupan dan kita menerima dengan ikhlas. Ikhlas ya. Di sisi lain Mas ada yang bilang, oh hujan lagi. Bersiap-siaplah, mungkin dari atas turun air, dari bawah turun air. Kebetulan juga dari tempat yang gampang naik air. Jadi persepsinya beda-beda. Iya. Ya memang gimana ya. Padahal saya baru bilang hujan, gitu doang kan ya. Jadi itulah bagaimana kita menyikapinya, ya itulah persepsi. Jadi gini, saya kok berpikirnya agak sedikit liar sedikit. Ketika bicara masalah apapun yang terjadi di dunia ini kebendaan Mas. Air kan ada, kita lihat pegang. Materi semua. Ada batu, ada ini gitu. Dan lama-lama itu menjadi satu hal yang mohon maaf ya Mas, dinilai secara materi. Ya. Materi itu dilarikan ke uang. Iya. Ya apalah sebutannya, dolar apa rupiah gitu. Ada nilai. Aqua galon seliter berapa? Terus apa batu kalau dipecah begini berapa harganya? Nah itu kan ada dimensi ketika kita berdialektika bahwa ini sebetulnya rahmatan Allah. Tetapi kita muncul sifat tidak ikhlasnya ketika itu ada nilai. Paham ya Mas ya? Ada nilai ekonomis. Ada nilai, nggak ikhlas tetangga gue ngambil air di rumah, nggak ngomong-ngomong lagi. Gue kasih izin tapi tuh ngambil air banyak banget. Nah kan munculnya itu. Padahal itu rahmatan Allah kan air itu gitu kan. Atau ada batu di depan rumah kita atau apalah gitu kan. Karena ada nilai Mas. Salah satu yang tadi, ikhlas adalah pada saat memberi tanpa membandingkan. Memberi tanpa membandingkan, terkurang nih. Menerima juga gitu. Udah tahu nih Mas, dia terima air dari Mas Medi. Ngomel, timbang gue nerima air segini aja lu pada bersih banget. Jadi salah kan. Banyak hal seperti itu. Itu yang menjadi ujung pangkalnya mungkin karena ada nilai itu Mas. Iya. Bagaimana kita menyikapi nilai tadi. Sehingga sebenarnya nilai yang paling besar adalah value kita itu sendiri. Itu yang orang terlupa. Makanya kita ketika muncul ada kalimat pemberi dan memberi itu dengan gerundelan itu berarti tidak ikhlas. Saya nggak bisa jawab kayak gitu. Itu ada di Mas Medi. punya apa? Punya kesimpulan kayak gitu. Mas ada satu contoh. Tidak sekali, tidak dua kali juga, tidak tiga kali juga saya dalam posisi yang harus belajar. Iya. Gak pegang uang. Saya diem. Saya cuma nanya, ya wahai Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, saya butuh untuk makan. Jangan cuma makan, ya enggak lah, kadang-kadang ada rokok dikit. Cuman itu aja. Enggak, kadang-kadang dia butuh uang dikit lah gitu ya. Cuman dikit, baik. Iya, karena saya butuhnya seperti itu. Udah lupa. Tapi at the end of the day, di akhir penghujung itu, tiba-tiba saya memikir. Tadi saya ngomong begitu pagi, ini malam. Saya baru mereview, ternyata ada yang ngajak saya makan siang bareng. Ada yang ngajak ngobrol segala macam. Bawa rokok. Ya. Kayak saya. Terus tiba-tiba, saya secara nggak sengaja bilang gini, baik, tolong terima ini ya. Bahasa dia pun bagus, tolong terima ini ya. Kenapa? Ya gue lagi pengen sedekah aja. Waktu itu kan ada lu, yang lain yang siapa aja yang dia temu, dikasih itu ya. Iya. Oke, saya terima. Makasih ya. Udah. Saya nggak perlu nanya dia kelas atau nggak. Oke, makasih. Saya terima ya. Udah, selesai. Jawaban saya adalah, semoga Sama Pencipta, Sama Kuasa, dalam hal ini saya bilang, semoga Allah menggantikan lebih. Udah. Selesai. Itu di akhir itu nggak sekali dua kali Mas. Karena Sama Pencipta itu akan menggerakkan orang-orang di sekeliling kita. Karena hasil dari kita secara nggak langsung, secara nggak sadar berbuat baik pada orang lain. Kayak tadi orang merasa punya air banyak, diminta sedikit gerundeng, yang terima air juga gerundeng juga. Ini lain. Sebenarnya kita tuh pada saat kita nggak sadar kita pernah melakukan satu kebaikan, nggak sadar ya. Kan kadang-kadang gini, kalau kesalahan orang kita ingat terus ya, kita balik. Kebaikan kita pada orang kita lupain. Nah itu lebih enak kan? Iya. Tapi orang itu akan ingat Mas. Tiba-tiba, baik ini baik, ajak ngobrol. Tiba-tiba sini ajak, bahkan kadang-kadang diajak jalan segala macam. Loh, saya nggak selesai Tuhan. Kenapa? Hitungan saya nggak punya uang. Tapi tiba-tiba sekarang saya justru ada uang. Tadi siang udah makan, tadi pagi udah makan, udah rokok segala macam, bingung. Itu hanya contoh kecil. Nggak cuman begitu. Pada saat ada orang kesulitan, kesusahan, dia tidak tahu bahwa dia pernah berbuat baik. Dia lupa berbuat baik kepada orang lain, bahkan kepada alam sekalipun. Ini yang bergerak banyak. Iya. Itu digerakkan. Itu saya meyakini itu. Gitu. Walaupun tidak instan, Mas. Artinya terjadi berapa puluh tahun yang lalu, tapi tiba-tiba, loh, kok ketemu dia nih? Kadang-kadang ada instan. Iya kan?
Iya kan? Kadang-kadang ada yang instan, Mas. Ada ini instan, ada kejadian instan. nyata saya. Pada saat saya pernah memberikan sesuatu, ya. Lalu saya nerima, sama yang saya beri dengan saya nerima. Hal yang terakhir yang saya lihat ini satu kesalahan besar saya, kenakalan saya dulu. Bayangin pada saat buka puasa, sholat kan buru-buru. Pada saat saya berdiri di depan saya ada handphone, Mas. Saya tutupin pakai sapu tangan. Gak bener sholat saya, Mas. Iya. Niat itu, Mas, karena ternyata ada satu komunikasi di situ. Akhirnya pada saat saya kembali ke tempat makan siang, buka puasa itu, saya punya handphone tambahan, Mas. Kan tadi saya tutupin di sapu tangan, tetap masuk kantong. Udah deg-degan, Bay, nilainya tadi di mana, Bay? Nilai apanya? Nilai sholat. Nggak ngerti saya. Nilai ibadah saya nggak ngerti karena saya ngeliat ada handphone di situ. Bagaimana dengan yang punya? Saya nggak mikir ke situ. Oke, akhirnya handphone tersebut ada yang mau, saya jual. Saya beli pada saat itu. Harganya sama, Mas. Waktu itu zaman Nokia 5110 gitu ya. Iya. Akhirnya ini, Mas, dibawa sama orang, Mas. Harganya sama, Mas. Jadi yang saya terima, yang saya ambil, itu yang keluar pun sama. Aneh kan? Nggak perlu nunggu waktu lama tuh, Mas. Mas, ini menarik juga. Apa ada kaitannya dengan relasi metafisika kehidupan? Wih, istilahnya berat, Mas. Kan kehidupan itu kan energi, Mas. Semua energi. Sampai duduk di sini sama saya, ini mungkin bisa change energi atau saya mendapat energi banyak dari Mas Bayu gitu. Nah, itu yang saya sering mengalami. Ini cerita Mas Bayu nggak sama Mas Bayu, teman-teman juga sering bercerita itu, dan saya sendiri mengalami. Jadi apa ada hubungannya dengan ini? Ada. Energi itu sendiri apa? Mas Medi adalah energi yang berbentuk seperti ini. Energi. Semua energi loh. Energi, hukum kekekalan energi. Energi itu nggak dapat dimusnahkan. Energi bisa berpindah tempat, berpindah bentuk, iya, tapi tidak dapat dimusnahkan. Artinya? Dan itu muter. Energi itu ciri-cirinya adalah berkumpul sejenis. Ada kalimat burung terbang sejenis, yaitu energi yang sama akan berkumpul. Orang negatif akan berkumpul dengan orang negatif, nyaman. Orang positif akan nyaman dengan orang positif. Di luar alam juga begitu. Pada saat Mas Medi melakukan hal yang sifatnya positif, itu alam merespon. Dan itu selalu dikaitkan dengan yang positif juga. Jadi pada saat kita ada kesusahan, yang lain bergerak. Hanya permasalahannya kita untuk diminta untuk tidak mengatakan bahwa ya Tuhan ini penderitaan. Tidak. Iya. Karena Sang Maha Pencipta itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak ada penderitaan di dunia ini. Itu saya garansi. Persepsimu yang bilang seperti itu. Jadi karena ada kesamaan energi tadi, energi itu langsung resonansi itu membias kemana-mana ke orang yang pernah secara nggak langsung berinteraksi dengan kita. Bahkan kadang-kadang pun nggak berinteraksi pun ada loh, Mas. Kalau dalam skala porsi? Porsi apa? Maksudnya energi. Kita punya energi kan? Porsi itu, saya sih tetap, Mas, melihat energi itu tidak pada skala positif saja, karena baterai kalau nggak ada positif negatif lampunya nggak nyala. Emang iya? Iya kan? Emang iya? Artinya di diri kita juga ada positif negatif. Emang iya? Iya kan? Maksud skala porsinya seimbang atau besaran mana? Tergantung dialektika kita tuh kan? Positif create positif, negatif create negatif. Pada saat ya kita ini bersikap positif, maka energi positif yang ketarik. Itu saya bilang tadi, kalau kita berkumpul dengan yang positif akan datang. Begitu juga sebaliknya. Ini suara hujan, mudah-mudahan kita bisa lebih kencang suara, nggak apa-apa ya, Mas? Iya. Ini ada cerita juga saya. Itu baru tadi sore, Mas. Saya lagi beli ke satu toko, saya lihat ada serokan itu, Mas. Serokan buat ikan. Waduh, serokan ikan nih. Saya langsung angkat gini, Mas. Saya angkat, saya taruh di motor saya, tes. Saya ke toko, pulang dari toko, saya lihat ada orang nyari celingukan. Nggak tahu serokan itu buat minta itu, Pak, Mas, apa? Uang apa di sumbangan. Di sumbangan itu. Waduh. Saya bilang, aduh, saya bilang, waduh, saya pikir serokan dibuang. Enak ya, Mas ya. Kita tinggal nyerokin duit orang gitu. Enggak, maksud saya kan. Dengan kata-kata ikhlas, lo ikhlas nggak gue serokin. Gitu, jadi kan kebalik, Mas. Lo ikhlas ya gue serokin atas nama apa kayak atas nama agama kayak atas nama apa. Ini dialeknya juga jadi menarik ketika saya harus ini. Kok kejadian yang berulang terus karena gini, Mas. Sekarang itu emosional seseorang. Bicara lagi keikhlasan.
lo ikhlas dong lo nyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini. Nah mereka tuh punya koloni-koloni nih mas. Dipaksa ikhlas ya? Iya, pokoknya ngecrek itu loh mas. Sumbangan, apapun namanya deh ya. Kalau mau bebas dari masalah, sumbangan dong. Iya iya. Bebas dari penderitaan, sumbangan dong. Apa kayak istilahnya, sedekah segala macam. Saya tanya, jadi kalau lu mau bebas dari masalah, sedekah gitu ya. Jadi lu bersedekah untuk bebas dari masalah untuk mendapatkan lebih juga. Ada hitungannya kadang itu. Yang hitung ini siapa? Enggak, ini kan banyak teori. Bahkan mas, mohon maaf loh. Ini kan lagi rame sekarang ini. Enggak gini, mohon maaf loh. Sekaliber orang-orang yang menurut, maksud saya sih menurut orang-orang yang apa ya, orang umum lah, publik lah gitulah, publik gitu kan. Ngomongnya susah itu kan melihatnya gini. Ketika bicara masalah keikhlasan itu, mereka selalu saya bilang mengindokrinasi mas. Contoh, lo kalau ngasih 1.000, insya Allah nanti lo dapat 1 juta. Nah berarti kan yang tadi saya bilang. Artinya gimana itu? Dagang. Jadi kalau mau bebas dari masalah, bebas dari hutang segala macam, lo belilah dengan harga sedekah lo. Enggak, maksudnya gini. Di mana keikhlasannya? Apa itu namanya ikhlas? Itu menjadi apa ya, semacam doktrin. Doktrin yang itu bisa melekat mas. Saya sendiri merasa kadang gitu. Kalau pagi gitu ada anak kecil lagi ini ada uang, mudah-mudahan nih gue kebuka nih rezeki gue hari ini. Berharap. Artinya itu tidak ikhlas. Saya nggak bilang seperti itu kan mas, dia punya ukuran. Saya cuma nanya, apa benar kalau memberikan itu dengan harapan lebih dan penggantian? Ada sebagian teori. Teori dari mana? Saya buat teori. Ikhlas adalah pada saat memberikan, membandingkan. Teori yang menerima juga tanpa membandingkan. Kasih aja. Karena kita nggak punya apa-apa. Saya mikir itu jadi satu kesalahannya. Kesalahan siapa? Kesalahan subjektif saya. Maksudnya saya merasa. Jangan nyalain guru loh. Jangan nyalain guru-guru spiritual yang seperti itu. Karena Anda harus berpikir. Enggak. Bahkan saya pun nggak bilang kalau Mas Fedi punya kesimpulan tadi, saya nggak bilang ya atau tidak. Mas Fedi sendiri ngambil kesimpulan. Begitu juga pemirsa. Iya kan jadinya gini mas. Akhirnya kita berpikir itu yang saya bilang kalau kita tadi bicara masalah keikhlasan, akhirnya kan loh kok kita jadi nggak ikhlas ya kalau begitu. Sebenarnya mas ya, sebenarnya ikhlas yang sesungguhnya adalah pada saat, maaf ya, si pelakunya itu mempertanyakan, wahai sama pencipta, saya tadi mengeluarkan hak orang itu segini, saya nggak tahu itu ikhlas atau nggak, saya khawatir, semoga engkau ikhlas wahai sama pencipta. Bukan riya gitu. Bukan. Nah itulah ikhlas sendiri. Ikhlas itu sendiri pada saat orang tuh nggak yakin bahwa dia tuh ikhlas atau tidak mas, ragu diterima atau tidak keikhlasannya. Jadi yang pertanyaan dari dia ya, semoga engkau menerima ya Allah. Karena dia nggak yakin bisa terima apa nggak. Karena supaya apa? Terhindar dari riya tadi mas. Jadi seperti kita terhipnotis secara kolektif mas tentang pemikiran itu. Ya, kolektif itu luar biasa mas. Terhipnotisnya itu tidak mengenal status sosial dan sebagainya. Gue ngasih segini, mudah-mudahan gue dapat segini. Itu ada lagi mas. Gimana? Gue ngasih ya, entah namanya karpet segala macam supaya diterima di surga nanti. Nah itu yang itulah mas yang saya tuh ada gejolak batin dan artinya gini ya. Ketika kita didogmatis dengan pemikiran itu, keridoan kita kepada Allah itu dengan perhitungan, gitu. Kita ridho nih, kita maksudnya ikhlas apa ridho. Tapi kita punya hitungan gitu ya Allah. Mudah-mudahan dibukain lagi nih berapa kali. Sama Mas Medi ya. Bahkan orang beribadah tuh nuntut, wahai sama kuasa, saya udah beribadah, sekarang saya minta ini. Nggak bisa begitu, tempatnya beda itu, lain ceritanya. Nah, oke baiklah. Saya sengaja membuka wawasan para pemirsa juga ya. Apa sih definisi Anda? Apa yang buat hidup Anda susah? Kalau itu ada suatu kesulitan ya. Saya hanya memastikan bahwa tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan di dunia ini kecuali persepsi. Iya betul. Karena apa? Karena Sang Maha Pencipta ya, itu Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Pada saat kita meragukan di situ, kita harus mengkoreksi nilai keimanan kita kepada Sang Maha Pencipta sendiri. Iya. Berikanlah yang terbaik. Hanya itu aja, dan lakukanlah secara benar. Kalkulasi itu ada di logika, untung rugi itu ada di logika. Dan logika itu basisnya materi. Saya ambil contoh juga, Mas.
Satu saat di kantong saya ada uang 1 juta, Mas, ya kan? 1 juta, nilai 1 juta itu menurut saya besar. Tapi mungkin untuk orang lain 1 juta apa sih gitu kan? Iya. Itu kan persepsi. Alat ukur itu ada di logika masing-masing, si kalkulasi ini nih, kalkulator nih, kepala kita nih. Ya. Lalu kalau saya bersedekah sekian, cuman sekian gitu ya.